Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penjelbentas, Minggu 20 Juli 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Rumah Lewang dengan menggunakan tata kebaktian minggu ketiga. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab pertama Samuel ayat 6 ayat 26. Pertama Samuel 26 ayat 1 sampai dengan 25. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang saudara terkasih kita ke pangkuan Bapa di surga, almarhum saudara Depanulawa. Doa kami kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya selalu diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 13 Juli 2025 sebesar Rp39.665.500. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan. Sumbangan dari keluarga Bapak Pretnoya uang sebesar Rp500.000 dan satu keluarga di sektor Anggrek unit 1 uang sebesar Rp1 juta atas pemberian dan sumbangan yang diberikan kepada kami. Sampaikan terima kasih teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 6. Diinformasikan kepada jemaat bahwa bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian wadah dan unit di sektor-sektor akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 pukul 19.30 WIB atau setelah selesai kebaktian. 7. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa kebaktian warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Juli 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di gedung gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 8. Pemberitahuan peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 24 Juli 2025 kepada calon suami istri Saudara Richard Tibali Meten, anggota Jemaat GPM Lohiatala, Klasis Kairatu, dan Saudari Deborah Nelma Pati, anggota Jemaat GPM Sonulu, Klasis Teluti. Kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan oleh Majelis Jemaat GPM Sonulu, Klasis Teluti, dan atas permohonan kedua mempelai untuk melaksanakan akta pernikahan di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, surat terlampir. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Nyanyian persiapan nyanyian kirim jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Mari kita tenang dan kita tabiskan kebaktian di saat ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Doa kiri. Marilah kita berseru kepada Tuhan
memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Gloria. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Bapak Ibu Jemaat, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Samuel pasal 26 ayat pertama sampai 25. Namun mendahulunya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemalah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai. Maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya. Saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi.
Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, "Tidakkah engkau menjawab Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya." Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu Daud, anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Lalu ia berkata, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, 'Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain.' Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung." Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa. Pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku ini bodoh dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu, ya Tuanku Raja. Baiklah, salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi selamat sore dan shalom. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, sebab hanya
kasih dan penyertaan Tuhan, maka Bapak Ibu yang beta, katong masih ada diberikan kesempatan untuk tetap bersyukur dan berkarya dalam hari-hari kehidupan ini. Tema yang menuntun kita di minggu ini adalah pengendalian diri, wujud ketaatan kepada Tuhan. Beta punya satu pertanyaan Bapak Ibu mengawali khotbah di saat ini adalah, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari satu orang saja yang seng pernah baku marah, seng pernah dendam orang? Baku marah habis itu habis. Artinya dia bisa mengendalikan diri Bapak Ibu. Ataukah Bapak Ibu yang hadir di sini sampai hari ini masih punya perasaan dendam terhadap orang yang menyakiti hati Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, dalam kehidupan ini yang namanya persoalan ataupun tantangan hidup, tentu beta yang Bapak Ibu katong hadapi. Dan bukan saja itu Bapak Ibu, kita juga diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jadi kadang-kadang di muka tuh paling manis Bapak Ibu, padahal di belakang asam. Adakah Bapak Ibu? Ataukah mungkin katong lihat orang lain yang demikian? Tetapi jika itu adalah Bapak Ibu yang beta sendiri, maka mari katong roba akang Bapak Ibu saudara-saudari. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang beta yang masih punya perasaan dendam sampai hari ini kepada setiap orang yang menyakiti Bapak Ibu yang beta, kira-kira nyaman kah seng Bapak Ibu? Pasti akan seng nyaman Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu katong belajar untuk ada dan mengendalikan diri kita untuk kemudian tidak menaruh dendam yang berpatokan melalui katong punya bacaan di hari ini 1 Samuel 26 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-25 Bapak Ibu, yang mengisahkan tentang sosok Daud yang ada dan mampu mengendalikan dirinya Bapak Ibu. Perikop ini juga Bapak Ibu mengisahkan tentang bagaimana Raja Saul berusaha untuk ada dan membunuh Daud dengan perasaan dendamnya kepada Daud. Bapak Ibu, tapi Daud lakukan apa? Dia tidak pernah menaruh dendam kepada Saul. Dari kisah dalam teks bacaan ini Bapak Ibu dapat dikatakan Daud punya kesempatan untuk ada dan bisa saja membunuh Saul. Karena saat itu Bapak Ibu Saul lengah. Saul tertidur Bapak Ibu. Tetapi justru Daud tidak ada dan membunuh Saul. Bapak Ibu, pada umumnya orang akan bilang begini, hanya orang yang tidak pandai saja, yang tidak memakai kesempatan. Apalagi Bapak Ibu kalau kesempatan itu akan tidak datang satu kali. Dan mungkin ini yang akan katong bilang Bapak Ibu ketika katong ada dan membaca bagian teks Alkitab di hari ini. Ketika kita melihat bahwa Daud tidak memakai kesempatan yang ada. Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Dan Daud juga mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Bapak Ibu, Daud tidak memakai kesempatan itu. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa Daud punya cara berpikir dan bertindak yang berbeda dengan kebanyakan orang yang cenderung ada dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau misalnya Daud hanya melihat kepentingannya
bahwa dengan membunuh Saul, maka proses menjadi raja atas Israel itu lebih cepat, maka otomatis dia akan menggunakan kesempatan itu, Bapak Ibu. Tetapi Daud justru tidak memakai kesempatan itu, Bapak Ibu. Karena dia tahu bahwa untuk menentukan jalannya sampai menjadi seorang raja atas Israel, dia tidak punya kendali atas itu, Bapak Ibu. Bahkan Daud tidak melangkahi apa yang menjadi hak Tuhan. Daud tidak membunuh Saul, Bapak Ibu. Bahkan Daud pun tidak menaruh dendam kepada Saul. Walaupun Saul ada dan terus mengejar untuk membunuh Daud. Dan dia percaya akan tiba saatnya bahwa jika apa yang dilakukan Saul itu salah, Bapak Ibu, maka Saul akan menerima hukuman sesuai dengan keadilan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari persekutuan yang diberkati Tuhan, kisah Daud ini menunjukkan bahwa Daud cukup bijaksana dengan mampu mengendalikan diri untuk kemudian tidak membalas dendam, Bapak Ibu. Bahkan tidak melakukan kekerasan sedikit pun terhadap Saul. Dan bisa menentukan bahwa oh iya, ini bagian Tuhan dan bukan beta pun bagian. Jadi beta seng boleh ambil alih apapun yang menjadi bagian Tuhan. Bapak Ibu, dari hal ini mengingatkan Bapak Ibu dan beta bahwa penghakiman, penghukuman, bahkan pembalasan adalah sesuatu hal yang bukan hak manusia, tetapi merupakan hak Allah. Daud tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya, karenanya dia untuk membuktikan bahwa kesempatan membunuh Saul saat itu ada, dia kemudian ada dan mengambil tombak dan kendi air di dekat kepala Saul saat Saul tidur sebagai pembuktian bahwa sebenarnya kesempatan itu bisa dipakai untuk membunuh Saul. Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini membuktikan bahwa Daud benar-benar menjaga nilai-nilai dirinya dan Daud menjaga integritasnya sebagai orang-orang yang benar mengenal Allah dan menjalani kehendak Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, bagi Daud, Saul adalah orang yang ada dan diurapi oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Daud sing mau bikin sabarang-sabarang, Bapak Ibu. Sebab mau dia pun baik, dan dia pun sing baik pun, Bapak Ibu, biar saja dia yang berurusan langsung dengan Allah. Daud yakin sungguh, Bapak Ibu, bahwa kalaupun Saul salah, maka satu saat pun Saul akan menerima penghukuman yang berasal dari Allah dengan cara Allah sendiri. Saudara-saudari sekalian, kita kemudian harus belajar dari sosok Daud, dari bagian teks di hari ini yang mana Daud ada dan mampu menahan diri dengan tidak membalas dendam kepada Saul dan percaya bahwa Tuhan punya cara dan waktu kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Dan pengendalian diri yang dimiliki oleh Daud ini, Bapak Ibu, ada dan menuntut kerendahan hati, menuntut ketenangan dalam berpikir, tetapi juga pengendalian diri serta penguasaan emosi.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau katong pung posisi macam Daud saat itu, sing mungkin katong bikin sama Daud kapa Bapak Ibu. Kesempatan suadan, sing mungkin lah katong kasih lolos. Tetapi pengendalian diri Daud membuktikan bahwa Daud adalah sosok yang cukup rendah hati, punya belas kasihan, mampu dan ada memberikan pengampunan, bahkan mampu mengendalikan dan mengelola emosionalnya menghadapi situasi yang terjadi di saat itu. Siapa yang sing marah kalau dapat ikut terus formula dapat bunuh nih Bapak Ibu. Tetapi Daud mampu untuk mengendalikan itu, dan itu membuktikan Bapak Ibu, Daud sungguh mempunyai level kebijaksanaan yang luar biasa dan memiliki pengendalian diri yang sungguh teramat baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengendalian diri itu bukan tanda kelemahan. Akan cuma beda tipis saja Bapak Ibu. Kalau katong melihat Daud punya kisah ini, katong akan bilang, Daud ini dia lemah kapa? Tetapi pengendalian diri yang ada pada Daud Bapak Ibu sesungguhnya bukanlah kelemahan Bapak Ibu. Tetapi itu justru menjadi tanda bahwa Daud benar-benar dewasa secara iman. Dan Daud konsisten dengan keimanannya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, pengendalian diri Daud adalah wujud ketaatan Daud kepada Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu mana bagian Allah dan mana bagian manusia. Bapak Ibu, Daud menunjukkan bahwa kuasa sejati itu bukan saja saat kita bisa menghancurkan musuh-musuh kita. Kekuatan sejati itu bukan ketika Bapak Ibu deng beta melihat katumpung musuh itu hancur. Tetapi ketika Bapak Ibu deng beta ada dan bisa mengendalikan diri dalam situasi yang rumit sekalipun, maka itulah kekuatan yang sejati. Siapa yang bisa mengendalikan diri, pasti dia bisa memenangkan banyak situasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hidup setiap hari kita semua sudah pasti ada dan menemui situasi yang membuat kita emosi ataupun kita marah. Bahkan kita juga mungkin ada dan menghadapi situasi dilematis seperti sosok Daud. Kadang-kadang kemanusiaan Bapak Ibu yang beta mendominasi. Lalu walaupun katong tahu Bapak Ibu bahwa pembalasan adalah milik Tuhan, dan katong seng mau mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Tetapi kadang-kadang manusiawi kita menuntut. Karena itu kita harus bijak. Karena orang-orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang-orang yang menjaga kehormatan dan integritas diri. Bapak Ibu saudara-saudari, pengendalian diri itu sama dengan seseorang yang telah mengalami kematangan rohani. Dan orang-orang yang taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Bapak Ibu, beta yang Bapak Ibu katong sing 100% katong memiliki hal itu. Dengan demikian katong harus terus berupaya Bapak Ibu untuk ada dan bisa memiliki hal itu, yakni katong ada dan mampu untuk mengendalikan katong pung diri, mengendalikan katong punya emosional dalam segala situasi. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dari kisah inspirasi Daud ini menginspirasi beberapa hal
dari keseluruhan teks ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tetap taat, tetap setia, dan tetap mengendalikan diri. Daud memberi teladan kepada Bapak Ibu Deng Beta untuk menahan diri, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita diingatkan untuk memahami sungguh Bapak Ibu, bahwa pembalasan itu adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Ketika Bapak Ibu Deng Beta katong berserah sungguh, maka Bapak Ibu Deng Beta katong akan melihat cara Tuhan membalas apa yang menjadi bagiannya. Hal yang kedua Bapak Ibu, kita perlu menundukkan kehendak kita, kemauan kita di bawah kuasa Tuhan. Seperti Daud Bapak Ibu. Katong pun rencana apapun, katong pun keputusan apapun Bapak Ibu, katong letakkan di bawah kuasa Tuhan. Kalaupun katong salah Bapak Ibu, Tuhan akan mengoreksinya dengan caranya dan akan mengarahkan katong untuk kemudian memahami itu. Kalau Bapak Ibu Deng Beta katong benar, Tuhan akan berperkara dan memihak ataupun membela perkara-perkara kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, pengendalian diri ini bisa menjadi kekuatan, tetapi sekaligus menjadi tantangan dalam kehidupan ini. Mengapa akan menjadi tantangan Bapak Ibu? Sebab seng semua orang bisa mengendalikan diri. Benarkah Bapak Ibu? Ya. Karena kadang-kadang ada situasi yang menjebak katong sehingga katong tentunya seng bisa ada dan mengendalikan diri. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari katong tetap berdoa agar Tuhan selalu dan senantiasa memampukan katong menjadi orang-orang yang hebat di dalam iman kepada Allah, di dalam Yesus Kristus. Semoga katong bisa belajar untuk terus mengendalikan diri, mengendalikan emosional kita dalam menghadapi situasi apapun, dalam menjalani pergumulan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati katong. Amin.
silahkan berdiri dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kesempatan diberikan bagi solo Bapak AP Hilewe untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Cinta kepadamu Bapa, dalam setiap langkahku ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku sambut kehadiran-Mu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih pada Yesus atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti.
sambut kehadiran Bapa dalam setiap langkahku. Ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku pinta kepada-Mu Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh Tuhan dalam dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih pada Yesus atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Di saat aku jatuh Tuhan dalam dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih pada Yesus atas pengasihan. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Oh, 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 oh. Terima kasih Bapak Ape untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam
Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saatnya Bapa, kami boleh datang membawa dan memberikan persembahan syukur kami. Dengan meminta daripada-Mu Tuhan, berkenan Engkau menerima dan memberkati persembahan-persembahan yang kami beri untuk menopang seluruh pelayanan gereja-Mu. Amin. Kesempatan diberikan bagi paduan suara sektor Dahlia untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Terima kasih paduan suara sektor Dahlia untuk kidung pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya mari Bapak Ibu, saudara-saudari persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita tenang dan kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat dan nantinya akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama, dan pada bagian doksologi doa Bapa kami kita menyanyikan kidung jemaat 475. Mari Bapak Ibu, kita tenang dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, ya Tuhan, penyelamat kehidupan kami umat manusia, untuk seluruh cinta kasih, penyertaan, bahkan penyelamatan yang selalu dan senantiasa Allah buat dalam seluruh perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan indah ini Tuhan, di mana Allah mungkinkan kami sebagai persekutuan umat-Mu ada berhimpun bersama dalam kebaktian di sore hingga malam ini Tuhan, di kebaktian minggu ketiga bulan Juli 2025. Kami bersyukur dan berterima kasih banyak Tuhan Yesus untuk seluruh penyertaan bahkan cinta kasih, untuk setiap berkat-berkat yang selalu dan senantiasa Allah nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mendoakan kehidupan seluruh umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GPM Niel Benteng Atas ini Tuhan, dari kehidupan keluarga yang pertama sampai pada kehidupan keluarga yang terakhir, seluruh umat Tuhan dalam 7 sektor pelayanan ini Tuhan, dengan setiap kehidupan keluarga, rumah tangga pribadi, dengan setiap pergumulan usaha, pergumulan kerja mereka Tuhan, baik itu mereka yang ada sebagai pegawai negeri, pegawai swasta TNI Polri, guru, tenaga medis, para penjual ikan sayur, semua kami Tuhan yang ada dalam setiap usaha, setiap pergumulan pekerjaan, rumah tangga pribadi, setiap kami Tuhan. Biarlah Allah ada, layakan kami. Berkati apa yang menjadi pergumulan usaha dan pergumulan pekerjaan kami ini Tuhan. Sehingga biarlah lewat setiap apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan Tuhan, berkat Tuhan sajalah yang senantiasa ada dan menemani akan hari-hari kehidupan kami umat-Mu Tuhan, dari waktu ke waktu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam kebaktian minggu yang kami selenggarakan di saat ini Tuhan, kami pun terpanggil dan mendoakan umat Tuhan yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah, tetapi juga di rumah sakit Tuhan. Ibu Susi Siahaya yang saat ini sementara ada melakukan perawatan di rumah sakit di Bandung. Oma Sin Lesilolo yang saat ini juga ada dalam perawatan di rumah. Bapak Ulis Sahetapi, Bapak Stevi Luhukai, Bapak Eki Yesayas yang ada dalam pemulihan setelah proses operasi. Allah dalam kerajaan sorga, biarlah Engkau ada dan kesana, jumpai setiap umat-umat Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan sakit penyakit mereka Tuhan. Jamah setiap tubuh-tubuh mereka, berkati apa yang menjadi makanan dan minuman mereka, apa yang menjadi obat dan penawar bagi setiap tubuh-tubuh mereka Tuhan. Sehingga biarlah kesembuhan yang sejati itu Tuhan senantiasa
Allah sediakan, Allah karuniakan bagi setiap umat Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan karena sakit Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus diberkatilah kehidupan setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, saudara bersaudara yang senantiasa ada mendampingi bahkan melayani akan kehidupan para umat Tuhan yang saat ini ada dalam proses-proses perawatan di rumah tetapi juga di rumah sakit. Allah ada dan memberkati kehidupan setiap mereka Tuhan, sehingga biarlah kekuatan, kesehatan senantiasa Allah juga karuniakan bagi kehidupan setiap keluarga yang ada dan mendampingi, melayani kehidupan setiap saudara-saudara yang ada saat ini dalam ranjang kesakitan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini juga Tuhan, kami pun terpanggil dan berdoa bagi satu keluarga di unit 4 sektor Mawar Saron, duka keluarga Engkesa Romer atas berpulangnya almarhum Ibu Lebrina Engkesa Romer yang di beberapa waktu kemarin sudah dimakamkan di desa Ilbutung Marsela. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, berkenan Engkau ada dan mengampuni setiap salah dan dosa yang selalu dan senantiasa almarhum kekasih lakukan secara nyata tetapi juga tersembunyi, sehingga biarlah dia ada dan layak ada di hadapan-Mu Tuhan. Allah dalam kerajaan sorga, kehidupan keluarga besar Engkesa Romer yang saat ini ada dalam suasana kedukaan, biarlah Allah ada dan menghibur, memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan keluarga ini Tuhan. Keluarga Engkesa Romer yang ada dalam persekutuan sektor Mawar Saron unit 4 di Ambon, tetapi juga kehidupan keluarga besar yang ada di Ilbutung Marsela, sehingga biarlah kekuatan dan penghiburan sejati senantiasa Allah karuniakan bagi kehidupan suami, kehidupan anak-anak, kehidupan saudara bersaudara, bahkan kehidupan keluarga besar Engkesa Romer Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia, Maluku, Sinode Gereja Protestan Maluku, MPH Sinode, aras kelasi sampai kepada jemaat-jemaat, semua hamba dan pelayan yang melayani di tengah gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah hikmat dan kelayakan Allah karuniakan dalam setiap tugas-tugas bersaksi dan melayani kami Tuhan. Kami berdoa bagi para hamba dan pelayan dalam persekutuan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas, Ketua Majelis Jemaat bersama Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Penatua dan Diaken, para kostor dan seluruh badan pembantu pelayanan di ketujuh sektor pelayanan ini Tuhan. Badan koordinasi pelayanan 7 sektor ini, unit-unit, wadah pelayanan laki-laki dan perempuan, pemuda, pengasuh SMTPI, bahkan Tuhan semua panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat ini untuk ada bekerja menopang semua pelayanan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Allah ada, hikmati kehidupan setiap hamba dan pelayan-Mu ini Tuhan dengan hikmat sejati yang berasal dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab pelayanan ini Tuhan, sehingga biarlah hikmat, kekuatan, kesehatan senantiasa Allah sediakan bagi kehidupan pribadi mereka, tetapi juga rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan persekutuan jemaat tercinta ini Tuhan. Allah dalam kerajaan sorga, bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai ke pelosok-pelosok terpencil, pemerintah provinsi kami, Provinsi Maluku bersama jajarannya, pemerintah Kota Ambon sampai kepada kelurahan, RT dan RW, Kodam Patimura bersama jajarannya, Polda Maluku bersama jajarannya Tuhan, dalam seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengabdian di tengah-tengah negara dan bangsa tercinta ini Tuhan.
Diberkatilah kehidupan para hamba Tuhan yang terpanggil dan mengabdi ini Tuhan. Sehingga biarlah mereka senantiasa dikaruniai roh hikmat, roh takut akan Tuhan, roh mengandalkan Tuhan dalam setiap pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan pengabdian pelayanan setiap mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, firman kebenaran yang boleh kami baca dan kami dengarkan bersama sebagai persekutuan umat-Mu Tuhan yang hadir dalam kebaktian di saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan sehingga kami mampu ada seperti sosok Daud yang kemudian ada dan mampu mengendalikan diri menghadapi setiap situasi yang sulit sekalipun Tuhan, ataupun situasi yang dijebak sekalipun. Allah ada dan mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami terus mampu melakukan apa yang Allah kehendaki dalam setiap perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Mampukan kami Tuhan, agar kami mampu meletakkan kehendak kami di bawah kehendak kuasa-Mu Tuhan, sambil terus berserah dan yakin sungguh Tuhan bahwa akan ada keputusan, akan ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, bahkan persekutuan jemaat ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, semua kami umat Tuhan yang boleh ada datang dan memberi persembahan syukur kami sebagai tanda bentuk ungkapan syukur kami kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Berkenan Allah terima, Allah berkati apa yang menjadi pemberian syukur kami dalam kebaktian yang kami selenggarakan di saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar bukan hanya uang yang kami berikan Tuhan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan ini Tuhan mampu kami persembahkan kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga sebagai bentuk persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati apa yang menjadi pemberian kami umat-Mu Tuhan dalam persekutuan yang bersyukur di saat ini Tuhan, sehingga biarlah itu tetap ada menjadi berkat bagi perluasan pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah jemaat ini, tetapi itu kemudian berpaling menjadi berkat bagi setiap kami umat-Mu yang memberi di saat ini Tuhan. Semua kami yang mendukung jalannya kebaktian minggu di saat ini, majelis bertugas, kostor, kolektaan, prokantor, pemain keyboard, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, solo Bapak Ape Hileve, paduan suara, sektor Dahlia. Semua kami yang sudah boleh ada dan memberi diri kami untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui kebaktian minggu yang kami selenggarakan di saat ini Tuhan. Berkati apa yang menjadi pelayanan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika dalam setiap pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan yang terbaik. Sehingga biarlah itu tidak menjadi kendala dalam setiap kami menapaki akan seluruh pergumulan kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kami. Allah dalam kerajaan sorga, kehidupan kami seluruh umat Tuhan di tengah persekutuan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Benteng Atas yang ada di saat ini Tuhan. Allah lebih mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Allah berkenan Allah ada menjawab setiap gumul-gumul kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus berkati kami memasuki usbu yang baru, usbu yang penuh rahasia Tuhan, tetapi kami yakin sungguh usbu yang penuh berkat bagi setiap kami yang percaya kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Berilah senantiasa kekuatan, berilah senantiasa kesehatan, hikmat kebijaksanaan-Mu mengiringi akan hari-hari kehidupan kami memasuki usbu yang baru ini Tuhan, sehingga kami senantiasa kedapatan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam seluruh perjalanan kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus tuntun sertai berkati dan ampuni kami. Lalu hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan akan kami akhiri syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah.
Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri dan kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat boleh ku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa dan pencobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak kekal. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 3 dan ayat yang ke-19. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu ketumpung kebaktian selesai, dipersilakan duduk dan ketong ada dalam doa. Atas nama pribadi dan perangkat pelayan kami menyampaikan selamat berhari Minggu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom.